alhamdulillah wonten ing enjang menika kita dipun paringi kenikmatan ingkang arupi kesehatan, kesempatan serta nikmat yang lain, terlebih nikmatul iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini. Secara kebetulan kami tim Diklat BPKMNU yang kebetulan hari ini hari terakhir, kebetulan kami bertuju agar derek silaturahim. Oke, dan ngeriko alamatnya Pak Burhanuddin Ketua Lois NU-nya. Namun kami sudah maklum tadi disampaikan oleh Pak Kiai Lois MBC, intinya adalah sama. Ilo mugi-mugi wonten kesempatan menika panggihanipun tansah berkah manfaat ing dunya lan akhirat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para hadirin taminipun wonten Pak Surya MBC sekaligus Surya Ranting Gentangsari. Yang pertama, kami tim dari Diklat BPKMNU kali ini. Yang pertama dari silaturahim, mungkin amal silaturahim kita satu berkami dengan Allah Ta'ala. Yang kedua kalinya istilahnya ya bagaimanapun juga ini karena bahasanya ada tugas terakhir ini ya. Kami bertuju agar di samping nepung silaturahim dengan warga Gentangsari, para kiai, para pengurus NU yang ada di wilayah Pakedongan Gentangsari, juga ada beberapa hal yang memang kami nanti bahasanya ingin mengetahui sejauh mana ya, ada beberapa hal yang harus kami laporkan ke panitia. Inilah yang pertama, yaitu silaturahim. Untuk yang selanjutnya, ini hari ini kan masing-masing tim ditunggu hasilnya itu ya. Dia ada bagian yang di sana nanti merekap sekaligus dibuat PowerPoint. Ini sambil ngobrol-ngobrol yang pangapunten datang sinten mawon para kiai, para tokoh nanti bisa berikan masukan pada kami sehingga kami akan mengambil kesimpulan. Yang pertama tentunya warga masyarakat Pakedongan Gentangsari terkait dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah atau KNU kan mungkin mayoritas kelompok tersebut ini mayoritas amaliannya mayoritas bukan hanya catatan KNU tapi terbukti real gitu ya, wajahnya ya. Malahan kalau kepengurusannya orang pakai mayoritas gitu. Tapi fakta real ya, amaliannya mayoritas. Itu yang terpenting. Jadi amalia wajahnya lengkap lah ya. Di antaranya Bang Punten ada beberapa tempat ibadahnya, salah satu terkait dengan masjid. Kira-kira satu ini ngambilnya sama ranting. Kira-kira ada berapa masjid satu ranting? Saat Gentangsari ya, 13 masjid. Orang kan. Makanya ini saya baru nyampe ini ya pernah jamaah di tempat teman saya nih tongol. Artinya secara kebetulan ya, mudah-mudahan manfaat untuk kita. Amin. Jadi itu masjid di ada berapa tuh? 13. Sudah termasuk sudah. Ya, tentunya karena mayoritas ya ditanyakan semuanya NU ini ya masjid. Mayoritas. dari 13 masjid tersebut
ada satu atau beberapa masjid atau organisasi lain yang ada di situ, misalkan salah satunya pengurus masjidnya dari Muhammadiyah ataupun dari organisasi lain, misalkan ada nggak itu Pak? Kayaknya enggak ada. Kalau di Kendal-Sari enggak ada. Dari untuk semua termasuk pengurus dan masjid memang asal semua gitu. Ada dua Pak, ada dua masjid yang pengurusnya itu bukan dari kalangan kita tapi tetap ikut setempat. Bukan Sari kan Pak Sari orang tapi sebenarnya mayorikan, bukan orang tadi di Bekasi punya jadi daripada pengurus PCN itu setelah kami pulang nanti bisa lebih baik dalam mengelola KNU-an kan seperti itu. Nah, kulon itu saat dikirim itu janjane poinnya ini nggih kan sinau bagaimana keadaan di Kendal-Sari mriki terkait dengan KNU-an dan nanti akan kami catat dan ada poin-poin penting yang nantinya bisa untuk oleh-oleh kami tidak kami pulang ke desa masing-masing seperti itu Pak Kiai. Jadi bukan berarti kami mengorek dalam rangka apa, tapi yang jelas poinnya kami ingin belajar yang baik yang ada di Kendal-Sari nanti bisa kami duplikat untuk kami aplikasikan di desa kami ketika kami Masjidnya 14 Mas. Oh, 14 Mas. di Madura Pak ya. Monggo diteruskan. Itu masjid ya. Terus ngapunten terkait pendidikan TPK atau Madin itu satu ranting Yang di bawah naungan Yang di bawah naungan ranting NU, iya. maupun MBC yang ada di wilayah Kendal-Sari. Quran alif bata gitu loh. Iya. Jadi memang yang ngaji itu mohon maaf ya gini Iya. itu sampai sebenarnya anu tua-tua sih. Artinya itu kan kegiatan. terus yang anak-anak itu hafalan Gimana? target hafalan anak-anak loh untuk PPG. Kalau di PPG yang itu ada program yang Sama Hafid. Kira-kira sejauh mana kemanfaatannya. Jadi bukan kita menafikan ke situ enggak. Bahkan mohon maaf saya punya metode tersendiri paduan. Jadi saya punya namanya tilawati. Saya punya tilawati. Namun enggak saya orbitkan hanya untuk kalangan sendiri. Ini semacam itu. Kalangan sendiri. Saya memang bikin sendiri, tapi dengan saduran daripada contohnya yang An-Nahdiyah dari Tulungagung. Jadi cuma nanti dulu sekarang ya zaman kesini ibaratnya nanti bahkan ketika memang sampai selesai sehingga nanti saya arahin sebenarnya sampai ke Rosen Usmani, tapi sing dijak Rosen Usmani orang tekan gitu, orang mangkat gitu. Ya, ini memang apa namanya perkembangan zaman ya. Pada dasarnya umat Islam itu kan diajak agar nanti bisa baca Al-Quran. Nah, untuk tahapan bisa baca Al-Quran itu kalau zaman dulu ya orang-orang dulu kan pakai turutan itu yang ngapal lah ya. Maka dulu alif fathah, alif kasroh kan begitu ya. Terus alif fathah dan kasroh dan sebagainya, ada aina, auna dan sebagainya. Nah, cuma kemudian perkembangan zaman kesini ada yang namanya itu kiroati, ada yang namanya ikro, ada yang namanya ya bu. Kalau yang An-Nahdiyah itu 6 jilid dari satu, dari modelnya sistemnya ketukan. Tilawati apa namanya? CTBA cepat tanggap belajar Al-Quran Nahdiyah Tulungagung. Ini dari juz 1 sampai 2 sekaligus nanti di situ modelnya ini adalah ketukan. Jadi contoh kayak gini, ketika satu harokat dan satu alif, satu ketukan, bukan satu alif, satu harokat dan satu ketukan, dua harokat berarti dua ketukan. Contohnya, jadi ada titian murotalnya. Ketika memang benar-benar mampu untuk menguasai itu, insya Allah anaknya juga bisa. Sampai jilid 6 sudah bisa baca Al-Quran insya Allah. Kalau memang benar-benar disesuaikan. Contoh gini, kan A, jadi A satu kali pelajaran hanya A2, paling sama B2. Nanti tambah setiap hari tambah 1 huruf. Sini diulang-ulang sebenarnya. Titian murotal nggak boleh A. Ini berarti huruf. Jadi titian murotal
A, ba, terus ta, titian murotal sehingga nanti akan sama. Ketika nanti panjang berarti 2 harokat. Amanah contohnya di sini. Wis gitu. Iya, itu pada dasarnya itu harapan dari kalangan kita Nahdien itu anak-anak kita, anak cucu kita itu bisa mewarisi ilmu Al-Quran itu ya, Al-Quran. Adapun cara metode belajarnya itu memang sekarang perkembangan zaman ada beberapa metode. Memang ya ada baiknya ya, misalkan ada ya dari Nahdien yang mengeluarkan buku atau panduannya itu ya, ada baiknya si ustadz atau ustadzah mengarahkan ya yang itu. Kecuali memang dari NU sendiri mengeluarkan metode itu, tapi yang mohon maaf, jadi ketika mengeluarkan metode semacam ini dari katakan NU yang mengeluarkan aja nganggo taksim cerdas ora dadi. Gitu bukan? Bukan dia. Bukunya ada Asbaja itu apa cuma nggak ada ulas Pendidikan. Sehingga apalagi ketika formalnya pulangnya sampai sore, wis orang ngaji cara bapak kesel ya. Beda menamun jenengan ya beda lah. Orang Itu tidak bukan, artinya sudah Mendengarkan. cuma mendengarkan bahasa Inggris itu dari ini tinggal Kayak sosialisasi saya bekas ya, PPD. Saya sudah nangis beberapa kali di hadapan mereka. TPD di rumah, terutama kan biasanya pengeras yang di mana-mana pengeras itu sih paling ora beres itu di tempat TPD. Di hubungan sipil dimuliakan seperti ini harus ada pengeras yang sejuk semain tepatnya di umur pada mati karena dari RT sampai itu kan urusan kami. Mengapa tidak bisa mengandalkan untuk seperti itu? Ya kalau ini ngomongnya orang anak jumlahnya dari atas. Saya sampai Makanya saya siap next sharing lah. Ya saya berusaha ke depannya ya semoga kepala desa dari orang kita sendiri. Iya, ini yang paling itu harus direncanakan. harus Siap. Baru. Ini gue kan ada siap ya. Enggak. Jadi ngapunten kula aja. Kalau akan perjalanan. Oh, nggih, Mbak. Pun makut mau. Kamu